Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Rindi pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Oke, hari ini kita akan belajar bersama mengenai strategi promosi produk usaha pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani. Dengan kompetensi sebagai berikut. Dan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Kalian tahu apa itu promosi? Mungkin kalian sudah sering dengar ya apa itu promosi. Nah, promosi itu adalah suatu kegiatan dalam suatu pemasaran yang kita lakukan dengan tujuan memperkenalkan barang kepada masyarakat dan untuk meningkatkan penjualan. Untuk berpromosi itu sendiri kita perlu strategi. Nah, strateginya itu apa saja sih? Nah, yang pertama, kita bisa melakukan periklanan atau advertising. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melakukan promosi penjualan atau sales promotion. Yang ketiga, kita bisa melakukan penjualan tatap muka atau personal selling. Atau yang keempat, kita bisa memilih publisitas atau hubungan masyarakat. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah periklanan. Periklanan ini adalah salah satu bentuk komunikasi non-personal yang untuk mendapatkan iklan tersebut kita harus membayar atau kita memberi imbalan kepada pihak lain. Contohnya pada pembuat iklan. Kita bisa beriklan melalui televisi, radio, surat kabar, atau media lainnya. Kedua adalah promosi penjualan. Nah, promosi penjualan ini merupakan insentif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa, di mana diharapkan pembelian dilakukan pada saat itu juga. Contohnya, kalau kamu menemui di jalan atau mal-mal ada obral. Bisa juga dengan pemberian kupon atau diberikan contoh produk yang diharapkan pada saat itu juga terjadi transaksi pembelian. Dan yang ketiga itu adalah penjualan tatap muka. Nah, ini merupakan suatu proses di mana para pelanggan atau calon pembeli diberi informasi dan penjelasan tentang produk yang kalian tawarkan. Contohnya, demo produk, tester makanan, atau bisa juga sell door to door. Yang keempat adalah publisitas atau hubungan masyarakat. Nah, ini merupakan bentuk komunikasi non-personal dalam bentuk berita yang sehubungan dengan organisasi atau perusahaan dengan produk yang terkait. Maksudnya apa? Contoh, kita ada pertandingan sepak bola, maka disponsori oleh salah satu produsen alat-alat olahraga. Nah, otomatis itu merupakan iklan buat mereka kan? Kenapa sih harus melakukan promosi? Nah, suatu usaha harus melakukan promosi dengan tujuan yang pertama, mereka berharap bisa memberikan daya tarik khusus kepada para pelanggan maupun pembeli. Yang kedua, mereka juga butuh untuk meningkatkan angka penjualan. Dan yang ketiga, untuk membangun loyalitas konsumen. Kenapa? Karena promosi yang bagus itu membuat produk dikenal orang dan banyak digunakan atau dikonsumsi. Kemudian berikut ini adalah manfaat dari promosi. Yang pertama yaitu mengetahui produk yang diinginkan konsumen. Kemudian yang kedua, mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai ke konsumen. Dan yang terakhir yaitu mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk.
Untuk berpromosi, kita juga mempunyai sasaran yang tepat. Nah, bagaimana kita menentukan sasaran promosi agar produk kita tepat tersampaikan apa yang kita ingin jual? Yang pertama, kita harus menentukan target pasar terlebih dahulu. Seperti apa konsumen yang kalian tuju? Ketika kalian menjual makanan internasional, kira-kira cocoknya untuk siapa? Kemudian yang kedua, kalian harus menentukan tujuan promosi. Kalian mau memperkenalkan produk makankah? Mau memperkenalkan diskon yang ada pada saat itu? Atau misalnya kalian sudah punya usaha, nah kalian ingin mengenalkan usaha kalian. Atau kalian baru mempunyai usaha atau merintis usaha. Nah ini perlu sekali untuk memperkenalkan usaha kalian kepada masyarakat atau calon pembeli. Tiga, kalian harus buat isi pesan promosi yang menarik. Kenapa? Karena isi pesan ini sangat penting menentukan minat atau ketertarikan konsumen kepada produk kita. Yang keempat, pilih sarana promosi. Sarana ini bisa dalam bentuk personal atau non-personal. Nah, dengan cara personal, kamu bisa dengan menelepon atau berbicara langsung, bisa juga menggunakan platform seperti WhatsApp atau teks calon pembeli kita. Untuk sementara, promosi non-personal itu biasanya menggunakan platform sosial media, jadi tidak langsung ke orangnya. Ya, jadi siapa yang melihat postingan kita seperti di Facebook, Instagram, Twitter, brosur, spanduk, atau media lainnya. Yang paling terakhir, yang paling penting, yang kelima yaitu membuat anggaran promosi. Kenapa? Karena kita harus tahu budget membuat promosi kita supaya efektif dan tepat sasarannya, sehingga diharapkan hasil penjualan yang bisa meningkatkan pemasukan produk usaha kita. Setelah kalian tahu strateginya, maka untuk membuat promosi, kalian juga harus tahu tekniknya agar promosi atau iklan yang kalian buat itu tepat sasaran dan konsumen menikmatinya sehingga mau membeli produk kalian lagi. Salah satunya adalah kalian bisa menggunakan teknik dengan cara memberikan kupon atau juga kalian bisa memberikan potongan harga. Atau kalian bisa juga memberikan promosi spesial seperti gratis ongkir, beli 2 gratis 1, atau yang lainnya. Kalian juga bisa menggunakan teknik mengadakan kontes atau undian. Misalnya, kalian mau membuat usaha baru. Nah, kalian minta calon pembeli itu atau kalian buat undian untuk membuat jingle atau logo produk kalian. Dan yang terakhir, kalian bisa memberikan contoh produk atau produk sampling. Nah, ini kalian tekniknya bisa kalian cari sendiri. Seperti itu ya. Jadi begitulah materi kita hari ini tentang promosi. Setelah kalian menyimak apa saja yang harus dibuat untuk melakukan suatu promosi, maka setelah ini tugas kalian adalah membuat promosi produk makanan internasional, boleh dalam bentuk media cetak maupun media digital. Kemudian hasil promosi diupload ke Instagram kelas masing-masing. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran Bu Rindi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.